Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar semuanya hari ini? Kurang alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, untuk mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelas di sini? Tolong disiapkan terlebih dahulu, Flah. Sebelum belajar mulai kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Apa saya sakit, Bu? Lagi musim sakit, Bu. Si Jeje mau sakit. Sakit apa? Jeje udah tidak ada. Oh, Jeje udah tidak ada. Orang dia sakit tuh Reni, Bu. dia ikut OSN, Bu. Iya, Bu. Jeje udah tidak ada sakit Reni, Bu. Kenapa Reni kok bisa sakit? Katanya dia ada sama demam berdarah, Bu. Oke, kita doakan semoga Reni cepat diberi kesembuhan ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta Anda semua untuk merapikan tempat duduk terlebih dahulu. Sebelumnya Anda semua ingat nggak apa pembelajaran kita pada pertemuan minggu lalu? Tambahan penduduk, Bu. Tambahan penduduk, Bu. Pertambahan penduduk. Siapa yang tahu apa itu pertambahan penduduk? Meningkatnya jumlah orang, Bu. Meningkatnya populasi, meningkatnya angka kelahiran dan rendahnya angka kematian, Bu.
tertinggal yang membutuhkan bantuan. Nah, kita bisa melihat di desa tersebut yaitu pada infrastrukturnya seperti jalan itu sangat buruk, itu sangat butuh bantuan dari pemerintah, dan untuk sekolahnya itu juga butuh perhatian dari pemerintah karena kurangnya fasilitas sekolahnya seperti bangkunya yang 1/3 dan papan tulis dan lantainya juga tidak keramik dan banyak kekurangan dari sekolahnya, Bu. Jadi masyarakat yang tinggal di Sulawesi tersebut sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah karena desanya yang tertinggal dan terpencil, Bu. Itu aja dari utamakan. Jadi dari video tersebut menggambarkan perjuangan desa Pangkalan Sulawesi Barat menghadapi akses jalan yang rusak yang menghambat ekonomi, sulitnya kehidupan berkelanjutan. Dan juga video ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh desa Tanggalo termasuk kondisi jalan yang buruk dan kurangnya perhatian dari pemerintah. Nah, kata saya, Bu. Jadi kalau tak logika saja dulu. Bagus sekali lah. Oke, sekarang itu ada tugas dari ibu masing-masing dari kalian untuk menjawab pertanyaan ini. Nanti 3 orang maju ke depan untuk membacakan hasil jawabannya ya. Oke, Bu. Tulis saja. Di banyak kali seharusnya apa-apa ini bisa dibaca. Jelas. Ya, ada diganti aja.
Bu Dini. Bu, contohnya nih, contoh daerahnya, Bu. Ya, limpahnya kalimat terus lima kalimat. Ya, Bu. Masa orang bertanya saja tidak boleh ya Bu? Boleh. Tinggi-tinggi bangkal Bu. Speakingnya udah nari Bu, mau joget. Apa kita bikin dulu? Habis ini Bu. Habis ini saja. Biar kalian lebih fokus. Sama netek Bu. Amanya enggak lagi kasih. Bu, dia sama-sama bikinnya Bu. Kan sendiri kan Bu. Diskusi boleh tapi jawabannya tidak boleh sama. Diskusi tidak boleh bersuara. Aman ya? Udah Bu. Lama sekali. Jadi 15 menit, 10 menit lagi kok. Kenapa lagi? Jadi gini nggak ada keseriusannya Bu. Kan kita yang Kok Fadli yang kepala di
Oh ya, terus oh gitu. Dah. Sudah. Semuanya membacakan ke depan ya. Iya. Dari siapa? Terlebih dahulu. Saya Regi. Ada Regi, silakan maju ke depan. Regi, dijelaskan ya Regi. Silakan Regi. Ibu dia pulang aja ibu. Salam. Perkenalkan nama saya Growek. Ada bisa dia Bu. Nomor Regi agak kritis gitu ya. Ya nama Britishnya itu ibu yang baca ulang lagi. Regi Anulia. Oh, betul. Nama saya Growek. Dari kelas 12.1 pada pelajaran geografi. Yang pertama, saya akan membacakan hasil 5 kerja saya. Yang pertama yaitu jelaskan 3 permasalahan utama yang sering dihadapi desa di Indonesia dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Disertakan contohnya. 3 permasalahan utamanya itu kurangnya perhatian pemerintah, Bu. Yang kedua kurangnya infrastruktur. Seperti jalan ini kan Bu, jalannya nggak beton gitu. Yang ketiga yaitu masih sedikitnya pembangunan atau tidak adanya pusat pemerintah di desa tersebut, dan sekolahnya masih kurang dalam sarana dan prasarananya. Contohnya Bu, di kota saya di Kabupaten Kecamatan Sarilawe, Bu. Kecamatan Sarilawe di mana itu Regi? Di 20 kota, Bu. Dia jalannya masih kurang gitu, Bu. Jelek ya? Iya. Terus infrastrukturnya kurang. Sarilawe itu di mana Regi? Itu kurang. Sarilawe itu, Bu, kan di Batu Ampah, Bu. Itu Batu Ampah. Dari sini itu ke sana, Bu, ke arah Bukit Tinggi gitu, Bu. Ke 50 kota kan, Bu. Atau di daerah sini yang Batu Ampah. Sarilawe itu sebagai kecamatan. Apa, Bu? Nagari Sarilawe, Bu. Iya, Nagari Sarilawe contohnya, Bu. Itu contohnya, Bu, permasalahan utamanya ya, Bu. Nomor 2 lagi. Salah satu prinsip pengelolaan pembangunan desa adalah partisipatif. Jelaskan maksud dari prinsip tersebut. Prinsip tersebut menekankan keterlibatan aktif semua pihak yang berkepentingan dan berikan contoh penerapan dalam pembangunan desa. Contohnya itu penyuluhan. Bisa tidak, Bu, penyuluhan gizi? Kenapa gizi? Karena itu tuh kan juga termasuk partisipatif masyarakat juga. Contohnya penyuluhan gizi dan stunting. Kadang posyandu tersebut mengajak ibu-ibu untuk berdiskusi. Maaf, salah saya. Kadang posyandu mengajak ibu-ibu untuk berdiskusi tentang gizi anak, mendengarkan masukan dan mencari solusi bagaimana anak-anak tersebut tidak mendapat gizi yang buruk dan menyebabkan stunting tersebut. Terima kasih. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini saya akan membacakan hasil dari lima kerja saya. Yang pertama itu jelaskan 3 permasalahan utama yang sering dihadapi desa di Indonesia dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Sertakan contohnya. Contohnya itu di wilayah Padang Panjang itu
dan tidak diatur secara bijak yang menyebabkan degradasi lingkungan. Contohnya di desa di Kalimantan yang tergantung pendekatannya pada penebangan hutan. Selanjutnya itu permasalahannya rendahnya kualitas sumber daya manusia, pendidikannya yang rendah dan sulit berinovasi. Contohnya itu di NTT. Rendahnya tingkat pendidikan di NTT menyebabkan lambatnya adopsi praktik pertanian yang berkelanjutan. Yang nomor 2, salah satu prinsip pengelolaan pembangunan desa adalah partisipatif. Jelaskan maksud dari prinsip tersebut dan berikan contoh penerapannya dalam pembangunan desa. Maksudnya itu melibatkan seluruh elemen masyarakat desa termasuk warga, tokoh adat, perempuan, pemuda dan pemuda. Pelaksanaannya ada evaluasi pembangunan, contohnya musyawarah desa untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa, di mana warga ikut menentukan pembangunan seperti perbaikan jalan atau pengadaan air bersih. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah
sini saja ya, Bu. Berdiri sejadilah. Oke, baik, karena Fudika sepertinya tidak mau untuk maju, jadi kita lanjut saja dari hasil lembar kerja peserta didik yang tadi. Ibu ingin mengasah kembali kemampuan Anda semua dengan kuis yang tadi. Silakan keluarkan HP-nya. Wis lagi, Bu. Wis lagi di post test terakhir kan, Bu. Saling dulu, tolong dulu. Amal udah ya. Aku juga mau lagi. Siapa cepat dia dapat? Siapa yang cari, Bu? Ya, jangan sampai, Bu. Belum nih, Bu, sabar. Nah, sudah naik. Masuk aja Pak STY. Pasti. FC orang tuh Budi, Vladi, Padi, aku. Oh. Iya ya. Sudah rajin semua. Sudah, Bu. Oke, kita mulai. Ini siapa cepat? Dia dapat. Wis. Satu, dua. Satu, dua. Nungguin ya. Udah, Pak. Kakak udah ya. Satu, dua, tiga. Kok begitu? Siapa
lagi. Sebenarnya pembelajaran di hari ini sangat membosankan ya. Tidak kok Bu. Enggak, aku suka. Sepertinya Sepertinya Flavia tidak semangat. Ya, Flavia, kita breathing dulu. Ibu minta Flavia. Flavia, Ibu izin sebentar Bu. Flavia maju Ibu. Flavia dan Kalila, teman.
Oke, nah ibu minta kepada anda semua yang pemenang dari pretest, post-test, Juara dua masih gimana? video sama dia, post-test, amal, kesimpulan video kalender, post-test. iya. Pretest cuma satu, Bu. Iya. Tidak dua, kok. Tidak tiga juga. Kalau diri saya baru Pretest, ya, ya. post-test sudah. Buku video. Post-test amal, video, Ya. materi. Tidak tahu, tidak dapat lihat. Untuk